Kan Allah, kajian kita pada malam hari ini masih terkait tentang maksiat yang disebabkan oleh tangan. Nah, di antaranya maksiat yang disebabkan oleh tangan di sini kembali disebutkan oleh pengarang kitab man'uz zakah, menghalang-halangi zakat, kagak mau ngeluarin zakat. Kan biasanya kalau ngeluarin zakat pakai tangan ya. Nah, kita ngasih, kita ambil uang yang memang 2,5%-nya kita keluarin. Nah, makanya kalau menghalangi zakat itu termasuk maksiat yang disebabkan oleh tangan. Gitu. Jadi ini tangan kagak mau mengeluarkan zakat. Nah, ini dosa, maksiat termasuk. Man'uz zakah namanya. Jadi enggak mau ya ngeluarin zakat. Padahal dia udah memenuhi persyaratan wajib zakat. Zakat apa saja dah. Ya, misalnya kalau setiap akhir Ramadan masuk Syawal, kita kenal zakatul fitri namanya. Ya, kita di daerah kita disebut zakat fitrah, zakatul fitri. Nah, kita nggak keluarin, dosa. Bahkan nanti puasa kita terkatung-katung. Bainas sama wal ard, antara langit dan bumi. Atau zakat mal, zakat yang terkait dengan harta. Kita termasuk orang kaya yang kalau menurut hitungan sudah nisab dan sudah haul, kita wajib keluarin 2,5%. Sekarang kita kagak keluarin, dosa nggak deh? Dosa. Zakat tijaroh, sebab kita dagang. Ya, dagang, kemudian udah masuk haul dan udah sampai nisab, tapi enggak mau mengeluarkan zakat. Nah, itu juga dosa. Ya, man'uz zakah namanya. Kulliha, semuanya, an ikhrajiha, daripada mengeluarkan zakat, au ba'diha, atau sebagiannya, walau qalilan jiddan, sekalipun sedikit sekali, ba'dal wujubi, setelah wajib. Jadi misalnya begini, uangnya ada 1 miliar, mestinya hitungannya 1 miliar semuanya, dikeluarin 2,5%-nya. Tetapi yang dikeluarkan cuma 500 juta. Ngitungnya 500 juta, 2,5% dari 500 juta. Kan berarti yang 500 juta nggak dikeluarin tuh. Nah, itu kan namanya nggak dikeluarkan sebagiannya doang. Tetap dosa. Itu. Mestinya semuanya dihitung. Ada 500 juta, semuanya dihitung 2,5%-nya 5 juta. Ada ya 1 miliar, ya 1 miliar. Jangan ini kalau semuanya dihitung kebanyakan ngeluarinnya. Udah ada separuh aja, yang penting kita ngeluarin. Boleh nggak begitu? Nggak boleh. Jadi memang disesuaikan dengan harta yang dimiliki. Nah, ini yang dimaksud, ya, bisa dia nggak mau zakat semuanya, atau bisa jadi setengah dikeluarin, setengah tidak dikeluarkan. Bahkan walaupun sedikit banget gitu, ya, enggak dikeluarin, tetap dosa. Pokoknya hitung semuanya. Dulu masih ada orang tua saya, ya, kalau ada orang-orang yang memang kewajiban zakat datang ke rumah nanya, ya, kata orang tua saya, hitung semuanya. Jangan sampai ada yang kagak dihitung. Nah, begitu. Sebab kalau kagak dihitung, itu mestinya wajib dikeluarin. Tapi kagak dihitung, itu termasuk dosa juga. Makanya ibarat kitabnya walau qalilan jiddan, sekalipun itu sangat sedikit sekali yang tidak dikeluarkan, tetap itu dosa. Karena udah merupakan kewajiban. Ya, ba'dal wujub itu begitu, setelah ya kewajiban. Ai artinya wujubil ikhraji wal adai, ya, setelah kewajiban dikeluarkan dan ditunaikan. Wa tamakkuni bihuduri malin ghaimin, dan bisa dengan sebab hadirnya harta yang tidak ada, ya, semuanya au sabitin, atau yang tetap, au malin maghsubin, atau harta itu dirampas,
audainin muajjalin atau hutang yang ditempohkan. Ya, jadi kalau udah tamakun, ya itu semuanya kalau udah memungkinkan, udah bisa baru dikeluarkan. Ada orang punya harta banyak tapi belum dipegang, itu namanya malin ghaib. Nah itu kapan kewajibannya? Lah kalau udah hadir, ya uang saya banyak misalnya, ya misalnya 1 M, tapi saya nggak megang. Ada sama si A, sama si B, sama si C. Nah itu saat saya belum pegang, ya belum wajib saya keluarin. Ya orang duitnya nggak ada, cuma hitungannya doang. Sama si A 100 juta, sama si B 500 juta, sama si C misalnya 400 juta, jumlahnya semua ada 1 M. Nah itu saya wajib zakat. Cuma ya kapan mulainya wajib zakat? Kalau udah hadir, udah pada sampai tuh uang. Nah udah pada bayar misalnya kalau dia utang, atau mungkin kalau ghaib udah hadir, ya sudah pegang nih, nah baru kewajiban. Itu namanya tamakun. Ya. Atau malin magsub, hartanya dirampas ya sama orang. Nah itu kalau kita udah bisa ambil lagi harta yang dirampas, itu baru kewajiban zakat. Itu tamakun istilahnya. Wa bihuduri akhiriz zakati, dan juga dengan datangnya akhir orang yang ngambil untuk zakat. Wa bitanqiyatil habbi, dan udah dibersihkan ya biji-bijinya atau habnya. Ya kalau gandum, padi itu wajib dikeluarkan zakat kalau udah bersih. Ya, kalau udah bersih, udah dibersihkan dulu tanqiyatul habnya, dibersihkan tuh gabahnya, mintabnin, misalnya jeramiknya, wakisrin kulitnya, layu kalau mau waliban yang tidak dimakan, umumnya bersama-sama. Kalau kita makan nan pokok kita kan beras, itu kalau masih gabah, jadi belum wajib dikeluarin zakatnya. Jadi nanti gabahnya dihilangin dulu, bersihin dulu, udah jadi beras. Nah baru itu namanya udah tanki, udah dibersihin. Jangan masih gabah-gabah dikeluarin. Emang siapa yang makan gabah? Ya kita enggak. Ya jadi kita kalau makan tuh ya udah jadi beras. Kan kalau panen biasanya tuh padi masih berbentuk ya gabah. Itu nanti dibawa ya ke mesin gilingan dah. Ya baik yang sudah modern maupun tradisional. Ya itu nanti jadi bersih, kulit-kulit gabahnya hilang tuh. Ya, nanti udah jadi beras. Itu namanya udah tangki, udah bersih. Nah, itu baru wajib dikeluarkan zakatnya. Wa bi khuluwi malikin min muhimmin diniyin wa dunyawiyin, dan kosong ya dari pemilik ya misalnya orang-orang yang sangat memperhatikan baik dari segi agama maupun dari segi duniawi. Contohnya apa? Kasolatin, seperti sholat, wa aklin, makan, wa biqudratin alal ghaibin, dan kemampuan atas yang tidak ada, sabitin tapi itu sabit, tetap dia ada. Dia nggak ada si ghaib, cuma ya ditakdirkan sabit ada. Au alastifa idainin halin, atau untuk memenuhi utang yang saat itu udah jatuh tempo. Bi ankana ala maliin hadirin, ya dengan bahwasanya itu ada atas orang-orang yang sudah datang. Nah itu semua persyaratan-persyaratan itu udah dipenuhi. Nah kalau udah dipenuhi semuanya namanya udah tamakun. Nah kalau udah tamakun maka otomatis ya wajib dikeluarin zakat. Sekarang udah tamakun tapi dia kagak mau ngeluarin zakat, dosa. Wa ikhraju ma la yujzi'u, dan mengeluarkan sesuatu yang memang tidak boleh dikeluarkannya. Ya sama tuh
dosa juga. Mana contohnya? Kaikhraji sogirin, mengeluarkan yang kecil, wa maibin, atau ada cacatnya, wa maridin, atau sakitnya, an kawamila, daripada kesempurnaan. Dia si zakat, tapi yang dikeluarkan zakat itu barang-barang yang kurang memenuhi persyaratan, kurang bagus. Misalnya Bapak Saudara di zakat, tapi zakatnya yang jelek, misalnya zakat ya padi, ya dikeluarin tuh beras, tapi beras yang jelek-jelek dikeluarin, yang cakep disayang, yang jelek dikeluarkan buat zakat. Atau yang kecil-kecil, yang besar banyak, tapi yang keluarin yang kecil-kecil. Atau yang cacat-cacat, yang dikeluarin zakatnya cacat-cacat aja, yang bagus ya enggak, nah enggak boleh. Ya, sama seperti berkorban, korban binatang yang kurang memenuhi persyaratan. Ya daripada kagak korban, gue korban ah. Ya tapi binatangnya enggak sempurna, ya kagak sah juga. Pokoknya kita kalau korban, apalagi kalau kita nih ya minta sama jamaah dengan harga sekian, nah begitu. Nah itu tolong beli hewan yang benar-benar sempurna. Kalau minta misalnya ya 4 juta per orang, kalau 7 orang ya itu uangnya jadi berapa? Jangan kita ngambil keuntungan dari situ. Ada jamaah serikat 4 juta, dibeliin binatang yang kira-kira harga satuannya tuh yang 3 juta, jadi 3 kali 7 21 juta. Kan kalau 4 20 berapa? 28. Sekarang dia ambil keuntungan. Nih orang udah korban kagak, malah dosa lagi. Ya, orang yang berkorban diambil uangnya. Nah, itu hati-hati. Ya, tanggung jawab nanti dia di akhirat. Nah seperti itu. Makanya kalau kita minta untuk beli hewan korban, benar-benar tuh dibeliin. Ya, sebab kan hewan korban nanti macam-macam. Dari harga sekian ada, yang sekian ada, sekian ada. Nah makanya kita ambil ya harga yang bagus, yang sempurna. Jangan korban murah. Jangan sayang-sayang. Ya, jadi kita kalau mau korban yang sempurna, yang bagus. Sebab kalau kita yang nggak bagus nanti nggak sah, nggak diterima. Nah seperti itu. Jadi ya, dalam hal ini kalau kita dapat amanah suruh beliin hewan korban, misalnya ya suruh beli kambing yang 4 juta, dibeli yang 3.500.000, yang 500 dikantongin, dosa nggak kira-kira? Dosa. Nanti kalau memang ada biaya operasionalnya kasih tahu. Ini 4 juta enggak dibeliin kambing semuanya. Di sini ada 200.000 untuk biaya operasional. Itu boleh. Karena dia udah kasih tahu sebelumnya. Tapi kalau beli kambing yang 4 juta, kemudian yang 200.000 dikantongin, ya, yang dibeliin yang 3.800.000, dosa nggak? Dosa. Begitu ya. Nah ini hal-hal yang begini nih, makanya harus benar-benar diperhatiin. Nah, makanya panitia itu benar-benar harus punya sifat sidik. Apa yang sidik? Amanah, jujur. Ya, jadi sidik, amanah, tabligh, patona, ini harus ya seperti itu. Sebab kan ada orang ya, wah ini kebetulan nih nyari keuntungan di situ. Ya, jadi jangan. Ya, lebih bagus terus terang aja. Ini kambing misalnya kita minta 4 juta, tapi nanti ada biaya operasionalnya. Nah kalau dibilang ada biaya operasionalnya, jadi nanti yang berkorban tahu. Ya, seperti itu. Kerbau, nah misalnya 3.500.000, tapi mungkin nanti dari 3.500.000 ada biaya operasional, sehingga kalau diberikan ya itu dengan harga kurang 3.200.000 atau 3.300.000 kali 7, nah itu bisa dimaklumi karena itu ada biaya-biaya operasionalnya. Tinggal lagi bagaimana transparannya kita.
kepada jamaah. Nah seperti itu. Nah ini yang dimaksud kalau kita mengeluarkan zakat sogir, yang kecil, maib, yang cacat, yang sakit, padahal itu mestinya yang sempurna. Sekarang kita enggak sempurna mengeluarkannya, itu tetap enggak boleh. Kan sayang-sayang. Seperti cerita Qabil sama siapa? Sama Habil. Kan ceritanya udah ada dalam Al-Quran nih Pak ya, buat pembelajaran. Dua-duanya zakat, dua-duanya korban. Qabil zakat, Qabil berkorban. Habil zakat, Habil berkorban. Tapi dua-duanya diterima. Yang satu diterima, yang satu tidak. Kenapa? Karena yang satu ngeluarin tapi yang jelek-jelek. Nah begitu. Kalau yang satu mengeluarkan yang cakep-cakep. Nah, yang cakep-cakep akhirnya yang diterima. Yang jelek tidak diterima. Sebab ada yang bilang yang penting kita zakat, yang penting kita berkorban. Nah begitu. Bukan yang penting, yang sempurna kita ya benar-benar. Nah seperti itu. Makanya saya punya guru bilang, kita kalau mau korban cari yang bagus. Ya, cari yang bagus. Jangan beli kambing, Pak, yang paling murah mana kambing? Nah, jangan begitu. Ya. Jadi cari yang bagus. Ini istimewa namanya. Sama kalau kita akikah. Nih lagi nih di masyarakat saya sering kasih tahu, akikah jangan ya kita beli kambing kita nggak tahu kambingnya bagaimana. Terima jadi aja udah sampai rumah. Ya, begitu. Jadi kita lihat dulu kambingnya mana yang bagus. Biarin mahalan nggak apa-apa. Yang penting memenuhi persyaratan. Jangan murah. Tuh di sana murah tuh. Enak, terima jadi lagi. Ya, kita kagak tahu tuh kambingnya bagaimana. Ya. Jadi Bapak, ya, tolong kalau mau bikin akikah buat anak, buat cucu, bilangin ya cari kambing yang bagus. Tapi mahal nggak apa-apa. Ya, cari dulu, tabungin dulu. Kalau belum jangan akikah dulu. Ya, jangan anak kambing dibeli. Ya, nah, seperti itu. Kan sayang-sayang. Ya, jadi yang udah memenuhi persyaratan. Ya, sehingga ibadah kita itu benar-benar sempurna diterima. Dulu saya masih ada orang tua waktu mau akikahin anak saya, ya dibilangin begitu. Ya, lu kalau mau beli kambing lihat dulu kambingnya sana, yang paling bagus cari, biarin mahal nggak apa-apa. Nah begitu, ya sehingga sempurna benar. Nah, begitu ya Bapak Saudara. Ini sekarang kan banyak orang-orang yang mengeluarkan yang namanya akikah. Yang penting udah motong kambing. Nah, begitu. Jadi kagak tahu. Ya, ente udah lihat kambingnya? Belum sih. Ya udah dah. Pokoknya sampai di rumah udah jadi sate. Ya, nah, begitu. Jangan, kita lihat dulu mana kambingnya. Udah mau persyaratan belum? Nah, kalau belum, oh ini enggak mau saya. Yang gedean, tapi mahalan. Enggak apa-apa. Gitu bilangnya. Emang berapa yang mahal? Gitu, tantangin, ya. Iya. Jangan yang paling murah aja Pak, yang mana Pak? Jangan begitu. Ya. Namanya kita mau ibadah, ini semuanya namanya ibadah. Ya, jangan mengeluarkan yang kecil, yang cacat, apalagi yang sakit. Au i'ta'uha ay zakati man la yastahiquha, atau dia memberikan zakat kepada orang yang tidak berhak menerima zakat. Nah, ini juga hati-hati nih. Kita nih ngeluarin zakat, udah cakep tuh, udah sempurna. Tapi sekarang ngeluarinnya kepada orang yang tidak berhak menerima zakat, kagak sah juga. Makanya kita kalau mau ngeluarin zakat, lihat tuh, yang kita udah kaji, kita udah ngaji tuh, ada 8 yang mustahiquz zakah yang di dalam Al-Quran ada dan sering saya sampaikan. Nah itu yang begitu tuh kalau mau ngasih. Ya, jadi nanti ada hak fakir, ada hak miskin, ada haknya sabilillah ibnu sabil, ada haknya
ya mu'allaf, ghorimin. Nah itu mereka namanya punya hak. Kalau mereka dapat berarti sah. Tapi kalau tidak masuk dalam mustahiquz zakat kita kasih, nah itu kagak sah. Ustaz, saya kalau kagak kasih ini kagak enak Ustaz. Ya, jadi karena kagak enak, dah kasih aja dah. Nggak enak dia. Itu nggak boleh. Kalau dia dikasih, haknya apa? Kalau fakir bukan, miskin bukan, ibnu sabil bukan, sabilillah bukan. Terus ente kasih dia, rasa kagak enak kalau saya nggak ngasih. Nah, lebih bagus itu bukan uang zakat dah, uang pribadi aja. Ini bukan uang zakat nih, kasih aja dia. Ya begitu. Kalau merasa kurang enak, ya didatang mulu. Zakat mana zakat? Lah emang lu dapat jatah apa zakat? Kan ada yang kadang begitu. Ya, minta uang zakat. Ente jatahnya apa? Fakir bukan, miskin bukan, sabilillah bukan, ibnu sabil bukan, mu'alaf bukan, tapi minta zakat. Ya. Kalau kita kasih boleh nggak? Nggak boleh. Nah sekarang kita merasa gak enak. Jangan dari uang zakat kita kasih, dari kantong lain dah. Nih kasih aja. Padahal bukan zakat, uang pribadi kita. Nah itu begitu. Jadi jangan sampai kita mengeluarkan zakat kepada orang yang tidak berhak menerima zakat. Itu namanya i'ta'u zakah man la yastahiqquha. Itu menjadi penyebab nanti zakatnya tidak sah, dosa dari kita. Wa huwa ghairul anwa'i samaniyati allati taqaddama zikruha, yaitu bukan ya anwa, ya golongan kelompok yang 8 allati taqaddama zikruha, yang sudah ya dijelaskan ya sebutannya pada tempo yang lalu. Nah itu kan udah ada ya yang termasuk mustahiquz zakah yang ada 8. Wa man'ul ajiri ujratahu, kemudian menghalangi kepada para pekerja ngasih upahnya. Ada pedagang, pekerja, karyawan, giliran gajian kagak dikasih gajinya. Itu namanya man'ul ajir, ya ujratahu. Jadi dia tidak mau memberikan upah gaji kepada karyawannya. Dosa enggak ada? Dosa. Kan ada tukang yang model gajinya harian, ada pekerja yang model gajiannya mingguan, ada yang model bulanan. Ya udah bosnya tinggal lihat aja, ini model gajiannya bulanan, mingguan, apa harian. Kalau mingguan tiap hari apa misalnya? Oh hari Sabtu, ya udah hari Sabtu jangan lupa tuh gaji. Kita punya karyawan, jangan tidak kerja ya sampai dibilang besok aja ya. Besok dia datang lagi, aduh besok aja deh ya. Besok mulu nggak digaji-gaji, nggak boleh. Ya, jadi ini dosa. Ya, jadi tinjauan agama itu nggak boleh. Kalau ada orang kerja ya kemudian ya gajinya nggak dikasih. Makanya Bapak, Saudara, kita kalau mau mencari pekerja, karyawan itu harus tahu dulu ya gajinya berapa, biar tidak ada kesalahan gitu. Oh saya punya pembantu, bicara dulu ya kerjaannya ini, sebulannya gajinya 1 juta, gajinya 500.000, gajinya 800.000, udah ketahuan. Sehingga nanti pada saat dia terima gaji sesuai dengan pembicaraan. Jangan ya pas mau dikasih kok segini. Nah kan akhirnya gak enak tuh ya, padahal belum ada pembicaraan. Makanya sebelum tuh pembantu, misalnya pembantu rumah dan Pak ya ini supaya benar sesuai dengan aturan ya, kita tanya ya emang gajinya berapa. Tawar menawar boleh di situ. Kita lebih bagus terus terang. Ya 1 juta. Wah saya nggak berani kalau 1 juta. Saya pengen bayar kamu 800.000. Kerjaannya ini. Dikasih tahu kerjaannya. Ya biar jelas. Ini. Nah, sehingga sesuai.
Sebab takutnya nanti ya udah kerja aja dah, gaji bagaimana? Nah udah gampang nanti aja. Nah itu nggak boleh tuh yang model gampang. Ya udah gampang nanti aja. Ya pas banget udah sampainya 1 bulan digaji. Ah kok segini? Nah salahnya tidak ada pembicaraan. Begitu. Makanya harus ada pembicaraan sebelumnya. Jadi ini yang dimaksud man'ul ajiri ujratahu. Ya, jadi dia tidak mau membayar gaji karyawannya. Qala al-Husni, berkata Imam al-Husni fi Qam'in Nufus, di dalam kitabnya Qam'un Nufus, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salah satun ana khasmuhum yaumal qiyamah. Ada 3 kelompok manusia, saya musuh mereka nanti dari kiamat. Ya Allah, kata Nabi, ada 3 kelompok manusia, saya musuh mereka nanti dari kiamat. Rajulun ya u'tiya bil ahda summa qadara. Satu orang dikasih amanah, janji, dia khianat. Tuh, makanya hati-hati kita kalau dikasih amanah jangan khianat. Kalau kita dikasih amanah ya kemudian kita khianat, nanti jadi musuh Nabi Muhammad ya di hari kiamat. Yang kedua, warajulun ba'ahurran fa'akala samanahu. Orang yang menjual, orang yang statusnya merdeka lalu dia makan harganya. Jadi manusia ya dijual. Ya, statusnya dia orang yang merdeka dijual, jual bayi, itu hati-hati tuh. Ya, kalau ada orang jual bayi, ya ini anak statusnya merdeka, bayi, mau anaknya, mau siapa, ya dijual. Itu hartanya dari hasil penjualannya dibuat makan. Nah itu nanti di hari kiamat menjadi musuh Nabi. Ya, makanya haram jual anak, haram. Ya, jual manusia haram. Nih kita manusia nggak boleh dijual. Ya, karena statusnya merdeka. Ya, jadi kalau ada yang tega gitu, ya seorang bapak, seorang ibu ya menjual anaknya. Wah, ini nih nggak benar. Hukumnya haram. Dan orang ini nanti dari kiamat ya termasuk musuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus satu lagi ya apa? Warajulun istajaro ajiron. Orang yang menyuruh orang lain kerja, ya punya karyawan, pas tahu paminu amalahu, udah selesai kerjaannya, walam yukti ajrahu, namun tidak dikasih upahnya. Ada orang disuruh kerja, udah kerja tuh, ya tapi nggak dikasih upah. Ya, padahal bicaranya upahnya misalnya 1 hari berapa? 100.000, 1 hari 150.000, 1 hari 200.000. Ya udah seminggu, ya udah minta gajian, gaji saya mana? Tapi nggak dikasih. Nah itu juga termasuk dosa. Nanti dari kiamat orang itu menjadi musuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah ini 3 ini nih ya benar-benar diperhatiin. Rawahul Bukhari. Hadis ini riwayat Imam Bukhari. Intaha, selesailah apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cukup saya kira mengingat waktu. Ya mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Mari Bapak Saudara kita ya baca Fatihah. Mudah-mudahan kumpulnya kita dicatat sebagai nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, menjadi penyebab mudah-mudahan dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah, hajat-hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita baca Fatihah juga ya untuk jamaah kita. Yang pertama mohon doanya yaitu untuk Bapak Haji Erwan Mayulu bin Pulang. Kemudian yang kedua untuk Bapak Haji Ali Ansori bin Haji Effendi. Itu ya? Maksudnya apa nih? Oh ya Allah. Beliau
ya dalam keadaan kurang sehat. Ya mudah-mudahan dengan Fatihah yang kita baca Allah angkat penyakitnya. Ya, Allah sehatkan kembali badannya sehingga bisa beraktivitas seperti biasa. Al-Fatihata ala tilkan niyah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Bapak, saya mengingatkan ini kita hari-hari dan malam-malam yang mulia. Ya, jadi kalau yang tadi udah puasa, alhamdulillah. Ya, tapi kalau yang tadi bulan berpuasa, besok masih ada kesempatan. Besok kita puasa hari Asyura, ya tanggal 10 daripada bulan Muharram. Ya, kemudian nanti kalau tadi udah puasa, udah 2 hari berarti ya Senin sama Selasa. Kalau yang besok baru mau puasa berarti ya Rabu sama Selasa. Berarti besok sama Rabu. Ya, kalau udah hari ini Senin sama besok, ya jangan sampai ditinggalin kita puasa. Ya, insya Allah banyak sekali manfaatnya. Kata Nabi, puasa yang paling istimewa, yang paling mulia, yang paling abdol setelah puasa di bulan suci Ramadan adalah puasa di bulan Muharram. Ya, kan yang pertama puasa di bulan Ramadan yang wajib hukumnya. Nah, setelah puasa di bulan Ramadan, puasa sunnah yang paling mulia, yang paling abdol kapan? Yaitu puasa di bulan Muharram. Ya, jadi ini ya hari Senin, besok hari Selasa silakan puasa. Kalau sekarang belum, besok kita puasa sama hari Rabu. Mudah-mudahan insya Allah itu menjadi nilai ibadah yang sangat istimewa. Ya, ajak ya keluarga kita. Ya, kalau kita nyaur sendirian kagak enak, ajak istri kita. Ya, ajak anak kita. Ya, supaya kita berpuasa. Ya. Mari sama-sama kita angkat kedua tangan kita munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma shrah lana sudurana wa yassir lana umurana warham amwatana washfi mardana waqdi hawaijana wahtim bisolihati a'malana birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.